Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, syada la ilaha illallah, syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang kami hormati BPD Desa Citali, yang kami hormati PLT Kepala Desa Citali, yang kami hormati Camat Kecamatan Pemilihan, yang kami hormati Kapolsek Kecamatan Pemilihan beserta jajaran, yang kami hormati dan Ramil Kecamatan Tanjung Sari beserta jajaran, yang kami hormati para panitia Pilkades Desa Citali tahun 2021, yang kami hormati para calon kepala desa Citali dan Bapak Ibu rekan sekalian yang kami banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan siang sore hari ini kita semua dapat dipertemukan kembali dalam acara kegiatan kampanye virtual yang diselenggarakan di Aula Kantor Desa Citali ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in, sehingga kepada kita semua selaku umat. Baik hadirin yang berbahagia, izinkan pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada siang sore hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga pelaksanaan kampanye virtual calon kepala desa Citali periode 2021-2027, yang diantaranya ada penyampaian strategi apabila terpilih menjadi kepala desa Citali. Kemudian yang terakhir ada ajakan calon kepala desa kepada warga masyarakat terkait dalam kelengkapan prokes untuk pelaksanaan pemungutan suara pada Rabu tanggal 27 Oktober nanti. Dan yang terakhir tutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, acara selanjutnya yaitu menyanyikan salah satu lagu wajib, lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Selanjutnya langsung kepada pokok acara, yaitu kampanye virtual calon kepala desa Citali periode 2021-2027 hari kedua. Yang pertama ada penyampaian strategi apabila terpilih menjadi kepala desa Citali. Untuk nomor urut 1 Bapak Epi Saiful Nidar, kami persilahkan waktunya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita semua bisa kampanye virtual calon kepala desa Citali periode 2001-2007. Yang terhormat Ketua
panitia pelaksana Pilkades, dan yang terhormat juga kepada host atau pembawa acara, yang terhormat juga Bapak Nana Nuriana selaku calon nomor 2. Kita bisa berkumpul, dan sekali lagi yang terhormat juga buat para penonton warga Desa Citali yang bisa disaksikan live streaming lewat IG. Salam sejahtera, sampurasun dari saya calon nomor 1. Lagi perkenalkan, saya calon nomor 1 Epy Saiful Miqdar, ikut berkompetisi dalam acara Pilkades yang mana nanti bisa menentukan 6 tahun ke depan mau seperti apa, bagaimana Desa Citali yang kita cintai ini. Saudara-saudara semuanya, khususnya warga masyarakat Desa Citali, nanti ketika saya calon nomor 1 terpilih, insya Allah setiap pembangunan, setiap yang ada kita laksanakan dengan berdasarkan terasa langsung ke masyarakat, baik itu dana-dana yang dikasih ADD, DD ataupun yang lainnya yang datang ke desa, itu nanti ketika saya terpilih itu pengen secara langsung itu bermanfaat betul-betul ke seluruh masyarakat Desa Citali agar bisa merasakan secara langsung manfaatnya dan bisa dinikmati semua. Misalnya seperti dalam pembangunan infrastruktur yang tentu masih banyak di desa kita yang belum tercapai atau belum 100% dapat dilaksanakan. Mungkin kedepannya saya akan mengutamakan seperti itu, insya Allah, dengan berdasarkan musyawarah mufakat, dan itu pun dengan hasil dari musdus yang nanti kita akan laksanakan. Skala prioritasnya yang lebih penting itu apa, nanti kita bisa jalankan. Intinya yang lebih bermanfaat atau yang lebih terasa langsung kepada seluruh warga masyarakat Desa Citali. Insya Allah mohon doanya juga buat saya calon nomor 1. Ketika terpilih, kita setiap pembangunan itu kita akan melibatkan seluruh stakeholder yang ada di Desa Citali, baik itu BPD, tokoh masyarakat, ataupun semua kalangan muda, tokoh-tokohnya, agama, ataupun semua kita libatkan, kita bermusyawarah bersama. Apa yang mungkin saya juga nggak merasa pintar ketika mencalonkan, tetap itu namanya manusia, ada kekurangan. Nah itu makanya ketika saya menjabat nanti, semua stakeholder harus ikut berpartisipasi dalam rangka membangun Desa Citali yang kita cintai ini. Insya Allah bersama calon nomor 1, kita akan sama-sama akan bergotong royong. Kita akan musyawarah mufakat, apapun itu kita kedepankan musyawarah mufakat untuk kebaikan desa yang kita cintai ini. Saya dari calon nomor 1 tidak bisa banyak bicara, hanya punya niat, hanya ingin niat untuk mengabdikan seluruh hidup selama nanti menjabat. Intinya cek bahasa Sunda nama hayang nemplekeun kanyaah ka seluruh warga masyarakat RW hiji, ingin menunjukkan kanyaah tinu
hati yang paling dalam. Insya Allah mohon doanya buat ke depan. Seluruh masyarakat Desa Citali, saya tidak bisa bicara banyak, dan nanti juga kalau misalnya terpilih, apa yang sudah baik selama periode kemarin yang dipimpin dari Bapak Nana calon nomor 2 kita pertahankan. Nah, kemungkinan masih bila mana ada masih yang kurangnya kita perbaiki dari semua lini untuk kebaikan, untuk kesejahteraan Desa Citali seluruhnya. Begitu calon nomor 1 pemaparan visi dan misi untuk kampanye kemarin telah disampaikan, dan sekarang trik-triknya atau nanti ketika saya terpilih, intinya kita akan bermusyawarah semuanya agar kebaikan-kebaikannya kita bisa nikmati. Terus walaupun misalnya dalam memimpin itu tentu saya sendiri nggak merasa sempurna, tidak merasa sempurna, banyak kekurangan-kekurangannya. Mohon untuk seluruh warga masyarakat jangan segan-segan ketika menegur atau memberi masukan-masukan untuk kebaikan, untuk kemakmuran, untuk kesejahteraan warga masyarakat Desa Citali atau untuk Desa Citali yang kita cintai ini. Sekian aja dari calon nomor 1. Dan terima kasih untuk waktunya kepada panitia. Cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dari calon nomor urut 1 yang telah memaparkan strategi apa saja untuk nanti ketika beliau terpilih menjadi kepala desa. Mungkin strategi-strategi tersebut akan diterapkan dalam pemerintahan beliau. Baik, untuk selanjutnya untuk calon nomor urut 2 akan menyampaikan strategi-strategi apa saja yang akan dilakukan ketika nanti apabila beliau terpilih menjadi kepala desa Citali. Untuk waktu dan tempat silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Saya mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Rabbi. Semoga salawat serta salam tercurah kepada baginda alam Nabi kita semua, Nabi Muhammad SAW, yang saya hormati Ketua Panitia beserta jajaran, Ketua BPD beserta jajarannya, juga Pak Babinmas, Pak Babinsa, juga rekan saya yang sangat saya cintai, saya hormati, Kang Evi, juga para audiens, mungkin para pemirsa yang menonton di live virtual IG Panitia Pilkades Desa Citali yang sangat saya hormati, juga seluruh warga masyarakat, khusus warga masyarakat Desa Citali. Kaitan strategi, saya sebagai calon nomor urut 2 perlu sedikit menjelaskan, menggambarkan. Sebetulnya kalau secara tertulis di visi misi terus tujuan sasaran strateginya sebetulnya sudah komplit di kumpulan, cuman kita ambil ringkasnya saja karena waktu terbatas. Sebetulnya visi misi itu kan hanya suatu yang dibawa sebagai salah satu syarat untuk mencalonkan, dan itu menjadi sebuah bagian nanti dari bundelan RPJMDes. Nah, RPJMDes itu justru di dalamnya nanti memuat visi misi seorang calon atau yang mungkin kepala desa yang nanti terpilih. Di ketentuannya kan udah jelas. Jadi ketika seseorang itu terpilih menjadi calon kepala desa, terpilih menjadi kepala desa,
maksimal 3 bulan itu harus siap merangkum atau menyusun sebuah rencana pembangunan jangka menengah desa yang disebut RPJMDes. Nah, di sana baru visi misi itu nanti dimasukkan. Cuman masyarakat kadang-kadang kurang memahami, biasanya visi atau misi itu justru segala-galanya, padahal visi misi itu hanya sebuah perencanaan atau sebuah cita-cita para calon yang nanti justru dituangkan di RPJMDes. Itu yang paling vital itu nanti di RPJMDes-nya, karena nanti ada tahapan khusus seperti dibentuknya tim 11 dari berbagai kalangan yang mewakili, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, gender, BPD dan sebagainya. Justru itulah yang menjadi salah satu bundelan atau katakan sebuah kitab undang-undang yang untuk membangun desa kita 6 tahun ke depan. Nah, dalam hal ini kalau dibicarakan masalah strategi, pengalaman kemarin saya menjabat 1 periode, ternyata banyak, tidak hanya warga masyarakat, bahkan kalangan-kalangan tertentu yang memang belum sepenuhnya apa itu RPJMDes, apa itu visi misi. Makanya ketika misalkan di desa sudah disepakati pembangunan A, kadang-kadang jadi ruas. Nah, senakan desa ngebangun iya gitu kan. Nah, hal ini kan perlu lebih dijelaskan kepada masyarakat, masuk nanti ke strategi itu. Jadi jangan nanti merasa ini membangun A, membangun B, membangun C, kesannya tidak ada proses musyawarah. Padahal yang terangkum di RPJMDes itu justru yang harus dicapai oleh kepala desa yang terpilih tersebut, dan itu sudah melalui alur proses dan sebagainya. Adapun menurut versi saya seperti musyawarah, terus musdus, mungkin musrenbangdes dan sebagainya, itu kan hanya mereview, hanya menyegarkan kembali ketika hal-hal yang sudah banyak kita sepakati di awal, kan gitu intinya. Misalkan ada satu contoh kasus kemarin, kenapa di desa Tetalui kok ada mobil, misalkan mobil desa lah katakan, atau mobil apa, misalkan kalau desa tetangga misalkan nggak ada, karena kami di RPJMDes itu ada pengadaan misalkan mobil desa. Nah, mau tidak mau itu harus dicapai. Nah, ini kan perlu strategi atau penjelasan kepada masyarakat yang begitu luar biasa. Jangan sampai masyarakat atau ada yang bilang misalkan, aduh semangat kades kadang, padahal bukan mereka doang, justru yang sudah tertuang di RPJMDes itu yang harus dicapai. Karena kalau kami misalkan sudah menuangkan visi misi terus digunakan di RPJMDes berarti tidak tercapai, berarti itu ada sesuatu yang kurang, keberhasilannya mungkin gitu. Nah, ini strategi ini mungkin di sisi pemahaman, terus di informasi-informasi yang diberikan kepada masyarakat ini harus terus digembor-gembor terus, bahkan dari saya berharap nanti ketika terpilih lagi menjadi 2 periode, saya akan memang terjun secara langsung seperti yang terdahulu. Jadi ke tiap RW, ke tiap dusun kita sepakati, kita musyawarahkan, kita godok di sana. Kita angkat dari sketsa dusunnya, misalkan RW itu apa, kalender musimnya di mana, gitu kan, bagian kelembagaannya di mana, sehingga muncullah beberapa hal pijakan yang menjadi dasar pembangunan orang selama 6 tahun kapayun, pengen gitu. Jadi harusnya direcah didinya, dibedah didinya, naon wae, tinggal witan sketsa dusunannya bidang infrastrukturna, jalanna, gitu kan, bangunan masjidna, madrasahna, fasilitas umum, fasilitas sosial dan sebagainya. Termasuk kalender musim mun hawa kumaha, apakah dia kurang cai, gitu kan, pun musim kemarau, musim hujan kumaha, apakah dia banjir, kan itu masuk di kajian atau di cek bahasa orang panaluntikan kan gitu. Nah, itu yang harus memang dipahami dulu dari awal, sehingga masyarakat ketika sudah bersepakat nanti di bundelan RPJMDes kita punya sebuah perencanaan sangat matang, dan itu bukan notabene hasil olah pikir seorang kepala desa saja. Kepala desa mungkin hanya menuangkan visi misi secara garis besar, saya ingin punya ini nih, misalkan ketika menjabat, misalkan dari tahun ke-1 sampai ke tahun ke-6 itu misalkan 1 kota misalkan, karena kita punya misalkan 6 tahun capaian atau waktu, yang mungkin kota itu kita bagi 6, misalkan tahun ke-1 sapasi kecapai, tahun kedua 2 pasti kecapai, sehingga begitu kotak itu misalkan ditarget 6 tahun ke depan, nah si kotak itu terselesaikan. Nah, itu mungkin yang harus lebih kita gaungkan, lebih kita
kedepankan, informasikan ke masyarakat, karena gimana, masyarakat itu sebetulnya belum begitu terinformasikan. Nah, masyarakat memang sudah jelas, sudah banyak memahami, tapi hal-hal tentang kekhususan terkait desa, apalagi memang desa sekarang kan dituntut untuk berkreasi dengan keunikan dan kearifan lokalnya masing-masing. Dana desa, ADD semua dikasih, gitu kan, DBH semua dikasih, tergantung besaran, rumus dan sebagainya, itu memang beda-beda, tapi tidak lebih dan tidak kurang, tidak terlalu jomplang kalau di Kabupaten Sumedang. Tapi kalau kita terus hanya mengandalkan pemberian dana transfer, di visi misi kami itu ada mandiri untuk mandiri, berdikari untuk mandiri, berarti tidak nyambung. Makanya nanti di strategi yang akan kita kelola atau kita sampaikan kepada masyarakat, satu, memang harus banyak informasi yang tersampaikan ke masyarakat, di antaranya seperti itu. Kedua, rapat-rapat rutin tiap RW itu harus benar-benar diisi. Di sini fungsinya stakeholder desa. Di tiap RW itu ada BPD, gitu kan, ada RW, ada kader atau tokoh masyarakat, ada kalangan dan sebagainya. Kita kolaborasi, kita sinergikan, yuk setiap bulan itu kita musyawarah. Untuk apa? Untuk mengurus, untuk memajukan di RW kita sendiri. Karena kalau RW-RW itu memang sudah berkreasi, berkreatif, berinovatif dan sebagainya, visi misi yang mungkin dibawa oleh para calon termasuk saya itu akan sangat tepat. Makanya kalau di tingkat atas itu ada semacam tim percepatan, tim akselerasi percepatan pencapaian visi misi. Nah, mungkin seperti itu strategi-strategi yang akan kita kembangkan nanti, lebih terjun ke masyarakat, lebih saling ngobrol, lebih memahamkan dan sebagainya, sehingga pembangunan ke depan udah matang benar-benar berdasarkan hasil kajian, hasil musyawarah, hasil masukan dari seluruh lapisan masyarakat itu semuanya, baik tentang ekonominya, kemiskinannya, olahraganya, seni budaya dan sebagainya, termasuk infrastrukturnya. Mungkin penjelasan sedikit tentang strategi ketika saya nanti terpilih kembali menjadi kepala desa di Desa Citali, seperti itu diantaranya. Mudah-mudahan sedikit bisa menjelaskan khususnya kepada warga masyarakat Desa Citali. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Kepala Desa nomor 2 yang telah memaparkan strateginya dalam pada kepemerintahannya ketika beliau terpilih nanti. Baik, agar suasana lebih cair, mungkin untuk pembahasan dalam pembawaan kata atau bahasanya kita gunakan bilingual saja atau dua bahasa ya. Campur Biar tidak terlalu tegang gitu ya pemirsa. Boleh menggunakan bahasa daerah, boleh menggunakan bahasa nasional. Dan untuk selanjutnya, yang terakhir mungkin ada ajakan dari calon kepala desa kepada warga masyarakat, khususnya pemilik di Desa Citali, ketika nanti pada tanggal 27 Oktober untuk datang ke TPS itu harus menggunakan prokes lengkap. Karena itu menjadi salah satu syarat dalam kita warga masyarakat untuk dapat memilih kepala desa di Citali. Dan untuk waktunya, yang pertama kita berikan kepada calon nomor urut 1 Bapak Eki Saifullah. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada host saudara Polis. Pertama, kami ucapkan dulu terima kasih kepada ketua beserta jajaran panitia pilkada serentak. Juga kami ucapkan terima kasih kepada istri yang selalu mendukung. Juga kami ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua kami, orang tua saya, sampai hari ini telah mendidik saya hingga sampai bisa begini. Terima kasih. Dan juga terima kasih kepada seluruh warga masyarakat
masyarakat Desa Citali mengucapkan terima kasih. Kami menghimbau, kami sepakat dengan panitia maupun dengan Bapak Nana satu calon nomor 2 ketika nanti pada waktunya tanggal 27 Oktober tepatnya hari Rebo, ketika datang itu kami sepakat bahwa jangan lupa tetap menggunakan masker dan jangan sampai di TPS-TPS itu ada kerumunan-kerumunan, dikarenakan negara kita masih COVID-nya itu belum hilang. Nah, jangan sampai kan kita niat mau memberikan hak suara untuk calon yang didukungnya, malah kita yang terkena COVID atau bapak-bapak atau ibu-ibu semuanya. Maka itu kami sepakat untuk tetap menjalankan prokes COVID-19. Kami dari nomor 1 juga mengajak tentu tanggal 27 Oktober jangan lupa tetap konsisten hijikan pilihan, satukan pilihan, tetap coblos nomor 1 merdeka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada calon nomor urut 1 yang telah mengimbau kepada warga masyarakat agar dalam pemilihan nanti untuk menggunakan prokes dengan sebaik-baiknya. Terus selanjutnya akan dipaparkan kembali oleh calon nomor urut 2 yaitu Bapak Nana Nuriana. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Kang Moris. Tadi biasa campur ya, sarang sunat bisa minimal saja. Orang sunat udah karangok. Alhamdulillah Bapak Ibu semua warga masyarakat Desa Citali, pandemi masih ada, COVID masih ada. Mohon dengan sangat jaga imun, juga mohon dengan sangat jaga iman. COVID adalah makhluk, tapi tidak jangan kita lupakan kepada Khalik. COVID itu makhluk Allah, tapi kita jangan terkesima dengan makhluknya. Mudah-mudahan lebih mendekatkan diri kepada Khaliknya, kepada Allahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk itu jaga terus prokes. Yang belum divaksin mohon dengan sangat silahkan. Sekarang sudah pada di-share di grup desa, grup RW. Waktu vaksin di puskesmas, kadang-kadang di puskesmas terdekat, kadang-kadang biasa dilaksanakan di desa. Apalagi ada himbauan untuk yang mau melaksanakan pilkada serentak, warga desanya memang harus sekian persen divaksin, dan alhamdulillah warga kita sudah 70% lebih kali sudah divaksin, sehingga mudah-mudahan terus bertambah. Selanjutnya juga pada waktu hari pelaksanaan pencoblosan mohon laksanakanlah protokol kesehatan sesuai prosedur, memakai masker, jaga jarak. Mudah-mudahan setelah lupa nanti disediakan sama panitia juga tempat cuci tangan dan sebagainya. Mohon kerumunnya dijaga kerumunnya untuk kelancaran dan kesuksesan kita semua, dan mudah-mudahan kita berdoa COVID-nya cepat selesai gitu, sehingga kebiasaan-kebiasaan keberlangsungan kegiatan masyarakat bisa normal kembali. Untuk selanjutnya saya Nana Nuriana nomor urut 2 mohon kepada semuanya, mohon doa dan dukungannya untuk datang ke TPS pada tanggal 27 Oktober hari Rabu, dan jangan lupa tetap mencoblos nomor urut 2. Beda pilihan tidak apa-apa, yang penting nyoblos nomor 2. Tong hilap coblos nu ngangot totopong. Sakitu pangintenan haturun kasadayana, hatur punten oge kasadayana, sekali ini coblos nomor 2 anu ngangot totopong. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada calon nomor urut 2 yang telah memberikan himbauan serta ajakan kepada warga masyarakat Desa Citali
ketika nanti pemilihan. Baik, acara dari awal sampai akhir telah kita laksanakan bersama. Mudah-mudahan pada acara kampanye virtual untuk hari kedua ini kita senantiasa selalu diberikan keberkahan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan selalu kesuksesan bagi kita semua. Mungkin sedikit dari host dalam pelaksanaan Pilkades ini, tentunya yang berhubungan dengan ajakan kepada warga masyarakat dalam pemilihan nanti, jangan lupa untuk memakai prokes dengan sebaik-baiknya gitu ya. Hindari kerumunan, harus bisa jaga jarak, karena memang pada kesempatan sore hari ini tentunya kita berfokus pada untuk ajakan dalam protokol kesehatan nanti gitu, agar kondusivitas dalam pelaksanaan pemilihan nanti tetap terjaga dengan sebaik-baiknya. Baik, sekiranya acara pada hari ini dicukupkan sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.